Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bertemu kembali di mata kuliah materi dakwah dengan materi dakwah Khulafatur Rasyidin. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah dakwah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah pada dakwah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-temanku, yang kita bahas pertama adalah dakwah masa Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq adalah lahir di kota Mekah, di mana dilahirkan 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah. Jadi dapat dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Terus Abu Bakar terkenal dengan perilaku yang terpujinya, di mana tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang keji, tetapi beliau tetap menjaga kehormatannya. Pada masa mudanya juga merupakan seorang saudagar kaya raya. Beliau merupakan orang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Nah, dalam kegiatan keislamannya, Abu Bakar mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Abu Bakar sudah banyak mengajak orang-orang dalam mengikuti ajaran Islam. Contohnya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Dan setelah itu, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini, dia menggantikan Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah wafat, di mana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang tepat untuk menggantikan Rasulullah. Tetapi tidak menggantikan kenabiannya ya teman-temanku, tetapi menggantikan posisi jabatan dari kepala negaranya. Kenapa kok Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama karena Abu Bakar As-Siddiq memiliki prestasi yang sangat banyak. Yang pertama adalah orang yang masuk pertama kali di Islam. Yang kedua adalah orang yang menemani Nabi sewaktu hijrah ke Yasrib. Yang ketiga adalah satu-satunya orang yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam sholatnya ketika Rasulullah sakit. Setelah itu, pengangkatan menjadi khalifah juga bentuk kepemerintahan yang dijalankan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti model pemerintahan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana model pemerintahan masih berbentuk sentral karena belum mengenal pembagian-pembagian daerah seperti saat ini. Tetapi pada masa Abu Bakar ini, beliau tidak bersikap otoriter atau sesuai dengan kemauannya, tetapi beliau ketika ada masalah, beliau tetap berusaha untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Di masa Abu Bakar As-Siddiq ini ya teman-temanku, adanya peperangan masih berlangsung ya. Tetapi meskipun di dalam negara maupun di luar negara, pemerintahan pada masa ini masih tetap berpegang pada musyawarah dalam menyelesaikan suatu hal. Hal ini besar dilakukan pada masa Abu Bakar. Terus yang kedua, yang selanjutnya yang kita bahas adalah karakteristik dakwah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini, penyebaran agama Islam memberikan instruksi kepada sebelum terjadinya perang itu, beliau Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan instruksi kepada tentaranya bahwa lebih baiknya kita seperti gini, lebih baiknya kita mengajak orang-orang tersebut sebelum peperangan dan diberikan waktu 3 hari untuk berpikir bagaimana untuk masuk agama Islam tersebut. Dan alhamdulillahnya pada masa itu banyak yang mengikuti ajaran-ajaran agama Islam tanpa adanya peperangan. Nah, adapun langkah-langkah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam upaya mengembangkan dakwah Islamnya, yang pertama adalah menciptakan stabilitas melalui pembinaan, pembenahan dan menyelesaikan persoalan internal di kalangan kaum muslim, yakni menumpas dan meluruskan situasi anarkis dalam negara yang timbul akibat pemberontakan kaum munafik dan gerakan penentangan kewajiban membayar zakat yang lahir dari
fanatisme ya kesukuannya. Terus mengalihkan perhatian pada upaya melakukan futuhat atau ekspedisi ke Syariah demi pengembangan wilayah Islam. Terus merintis Majelis Syura, upaya memelihara dan mengumpulkan ayat Al-Quran sebagai rujukan dasar dakwah. Nah, teman-temanku, Abu Bakar Asy-Siddiq ini memimpin negaranya pada selama 2 tahun 3 bulan dan 11 hari saja. Karena pada saat itu tuh Abu Bakar Asy-Siddiq sakit selama 15 hari dan wafat pada saat itu. Dan selanjutnya kekuasaannya dipegang oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin B, yaitu dakwah pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama mengenai biografi Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab usianya lebih muda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya selisih sekitar 13 tahun. Beliau dilahirkan sesudah tahun gajah, yang mempunyai budi pekerti yang luhur, adil dan fasih, serta gagah dan pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam, Khalifah Umar bin Khattab itu sempat karena perilakunya yang keras dan pemberani memerangi ajaran Nabi Muhammad SAW. Ibu dari Umar bin Khattab yaitu bernama Hantamah binti Hasim binti Alma Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahsan, dan ayahnya bernama Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Khurat bin Zurrah bin Adi bin Ka'ab bin Lawi bin Fir bin Malik. Biografi mengenai kegiatan atau setiap di masa mudanya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu dengan menunggangi kuda atau hobi olahraga berkuda. Oleh karena itu beliau mempunyai badan yang sangat kekar dan perilaku yang sangat pemberani. Bahkan beliau tak gentar, tak takut, serta ketabahan dan kemauannya yang keras. Beliau sangat berfanatik dengan sebuah pendapatnya sendiri tentang tujuannya dan keinginannya yang harus dicapai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Saiful. Yang selanjutnya yang poin D, yaitu tentang metode dakwah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau itu lahir sekitar 13 Rajab tahun 23 sebelum Masehi atau 599 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat pada tahun 656 sampai 661. Beliau itu termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat Nabi yang utama. Dan secara silsilah, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu merupakan sepupu dari Nabi Muhammad, dan beliau itu menikah dengan putri dari Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang menjadikan Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi menantu Nabi Muhammad. Dan Khalifah Ali tersebut itu telah terlibat dalam berbagai peran besar sejak masa kenabian. Meski usianya itu terbilang masih sangat muda dibandingkan para sahabat Nabi yang lainnya. Khalifah Ali mengikuti semua perang kecuali perang Tabuk. Pengusung Panji juga berperan sebagai sekretaris dan pembawa pesan Nabi. Dan Khalifah Ali juga ditunjuk sebagai pemimpin pasukan pada perang Khaybar. Setelah sepeninggal Nabi Muhammad, Khalifah Ali itu diangkat menjadi pemimpin umat Islam atau biasa disebut dengan Khalifah setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman.
Yang selanjutnya yang dibahas yaitu tentang metode dakwah. Situasi umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sudah sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya, dan umat Islam pada masa tersebut itu memiliki, pada masa Abu Bakar dan Umar itu masih bersatu, sedangkan masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu sudah terpecah belah. Pada masa tersebut Khalifah Ali memberikan dakwahnya atau berdakwah itu menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu dakwah bil hikmah, yaitu yang ada beberapa pembagian. Yang pertama, mengenal strata mad'unya. Khalifah Ali itu sangat memahami kriteria manusia, karena dakwah yang dilakukan tanpa memandang strata mad'u dapat berakibat fatal. Yang selanjutnya yaitu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Khalifah Ali selalu memikirkan ucapan-ucapan yang akan dikeluarkannya agar tidak menyakiti lawan bicaranya. Dan yang selanjutnya yaitu toleransi tanpa kehilangan sibghah. Toleransi tidak diartikan sebagai bentuk yang lemah dalam beragama. Namun mereka yang memiliki kepercayaan akan kebenaran agama dan kekuatan ilmu atau tingginya ilmu itu dapat menjadikan mereka itu bertoleransi dan memiliki kasih sayang terhadap kelompok lainnya seperti Khalifah Ali. Dan yang selanjutnya itu cara berpisah. Ketika mengakhiri dakwah, Khalifah Ali itu menggunakan kata berpisah dengan qaulan bil ghon, yaitu kata-kata yang dapat menjangkau sampai lubuk hati para mad'u secara jelas dan terang. Yang selanjutnya itu uswatun hasanah. Keteladanan Khalifah Ali itu memiliki pengaruh yang sangat besar dan dalam membantu kaum muslimin untuk mengenal Islam secara teori dan prakteknya. Metode dakwah yang selanjutnya itu dakwah mauidhah hasanah, yaitu nasihat atau petuah. Khalifah Ali itu menggunakan penjelasan yang mengandung nasihat-nasihat yang padat, jelas, dan berbobot yang dapat menyentuh hati mad'u dan meninggalkan pengaruh yang baik. Yang selanjutnya yaitu kabar gembira dan peringatan. Metode ini itu sangat penting dilakukan terutama pada masyarakat yang memiliki latar belakang ilmu pendidikan yang rendah dan pemahaman agama yang lemah, sehingga mereka dapat memotivasi dan memberi harapan dalam beragama melalui bentuk tabsyir dan tanzir. Yang selanjutnya yaitu wasiat. Wasiat Khalifah Ali merupakan sarana untuk mencapai tujuan dakwah. Bila diartikan dengan kebenaran, wasiat Khalifah Ali adalah profil paling cemerlang untuk tegak menjaga kebenaran dan kebaikan. Yang telah dijelaskan tadi merupakan metode dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Ali. Dan Khalifah Ali itu memiliki beberapa langkah dakwah yang dilakukan. Di antaranya yang pertama yaitu berupaya menyelesaikan persoalan intern di antara kaum muslimin. Yang kedua, mengadakan kompromi politis dengan elit politisi. Yang ketiga yaitu berusaha menjadikan masjid sebagai tempat menyelesaikan persoalan atau sentral kegiatan. Dan yang keempat yaitu menampilkan sosok kepemimpinan yang tidak ambisius. Dari beberapa macam langkah dan metode yang telah disebutkan tadi, dapat diketahui bahwa metode yang dilakukan Khulafaur Rasyidin itu dalam berdakwah melalui 3 cara. Yang pertama yaitu lisan, yang kedua tulisan, dan yang keempat berupa perbuatan. Metode dakwah yang berupa lisan itu diantaranya berupa metode ceramah, metode tanya jawab, konseling, diskusi, dan propaganda. Dan metode yang berupa tulisan yaitu karya tulis, metode korespondensi, dan yang terakhir yaitu metode perbuatan. Di antaranya yaitu metode misi atau bi'tsah, yang kedua metode ekspansi, yang ketiga metode kelembagaan, yang keempat metode keteladanan, dan yang kelima metode silaturahim.
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.